Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat saya mungkin setelah terjadinya dampak virus corona ini, atau yang disebut sebagai COVID-19, itu sangat sekali banyak perubahan. Yang kita bisa lihat sekarang ini, seperti di perumahan kita selalu di portal. Selain di portal, ketika kita ingin keluar rumah, itu harus selalu memakai masker. Dan ketika ingin kita memasuki perumahan kita, selalu dicek suhu dan harus membersihkan tangan. Ya, mungkin itu cara terbaik untuk mengatasi terjadinya virus corona saat ini. Untuk memutuskan rantai virus corona. Nah, maka dari itu, ya selain dengan cara-cara seperti itu, banyak sekali dampak yang kita rasakan pada saat ini setelah terjadi itu. Kalau untuk berpengaruhnya dengan kegiatan saya di perkuliahan, mungkin sangat jauh berbeda sekali dari sebelum adanya virus corona ini. Contoh seperti untuk belajar mengajar, itu sekarang kampus menganjurkan untuk belajar di rumah ataupun dengan menggunakan online. Entah itu dengan laptop ataupun HP. Ya mungkin itu cara terbaik untuk mengatasi kondisi saat ini. Selain itu, juga banyak hal-hal positif dan negatif ya. Mungkin hal positif ya itu bisa membantu dari pihak pemerintah agar mereka bisa dapat menangani kondisi saat ini dengan mudah. Dan negatifnya ya, jikalau kita misalnya belajar di rumah, pasti ada aja hal-hal yang kita bisa lihat ya. Contoh seperti yang harusnya kita belajar, ini malah kita main game. Ataupun harusnya kita belajar, ini malah tidur. Nah, mungkin itu dampak-dampak dari setelah terjadinya virus corona ini. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya tentang COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona.
Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.